Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk yang ketujuh, Dalalatul Asma'illah. Dalalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya atas zat dan sifatnya ini mencakup mutabaqah. Mutabaqah ini artinya adalah mencakup keseluruhan, kesesuaian penuh maksudnya. Ya tadammuna itu kandungan atau cakupannya. Kemudian adalah iltizam. Iltizam adalah ya implikasi atau ya mengharuskan ada gitu maksudnya. Contohnya di sini adalah Khaliq, Allah pencipta, nama Allah pencipta. Nama Allah mencipta menunjukkan yang pertama adalah ya mutabaqah. Apa itu mutabaqah? Menunjukkan zat Allah bahwasanya Allah itu pencipta memang, wala sifatil khalqi, dan Allah memiliki sifat menciptakan. Nah, ini yang dinamakan ya mutabaqah, yaitu kesesuaian penuh. Nama Allah sesuai dengan zatnya dan sesuai dengan sifatnya. Itu maksudnya. Kemudian Al-Khaliq ini memiliki kandungan ya dulu ala dzati wahdaha, menunjukkan terhadap zat Allah semata, wa ala sifatil khalqi, ya terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala menciptakan wahdah semata, bitadammun. Ya tadammun di sini cakupannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa menciptakan. Ya. Kemudian wa yadullu ala sifatil ilmi. Kemudian menunjukkan bahwasanya ya yang menciptakan itu pasti mengetahui. Ya. Ya pencipta pasti memiliki ilmu. Ya, wal qudrah dan kemampuan. Ini yang dikatakan iltizam. Nama Allah Subhanahu wa taala iltizam. Ya, jadi Khaliq itu mencakup tiga hal. Yang pertama adalah ya mutabaqah, kesesuaian penuh. Ya, Allah memiliki nama pencipta. Ya, zat Allah memang menciptakan dan sifat Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Kemudian dari kandungan nama Allah menciptakan tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala ya disifati dengan menciptakan semata. Kemudian ada iltizam, yang namanya pencipta harus memiliki ilmu dan kudrah, itu dia. Dan inilah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah Allah berkuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah mencakup ilmunya seluruhnya. Ya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, pencipta. Yang namanya Al-Khaliq, ya pasti dia bisa menciptakan. Dan yang namanya menciptakan, pasti dia memiliki kekuasaan dan memiliki ilmu. Wa dalalatul iltizam mufidatun, ya. Iltizam ini mengetahui iltizam Allah Subhanahu wa taala, iltizam nama Allah dan sifat-sifat Allah ini sangat memberikan manfaat untuk penuntut ilmu. Apabila dia mentadabbur makna nama Allah. Wafaqahu Allah taala fahuma lil iltizam. Allah Subhanahu wa taala memberikan ya taufik ya pada keduanya dengan iltizam. Fa innahu bidzalika yahsulu min ad-dalil al-wahid ala masail katsira. Karena dengan mengetahui iltizam Allah semua ini konsekuensi dari iltizam ini, dengan satu dalil kita bisa mengetahui masalah yang banyak. Ketahuilah annal iltizam, bahwasanya konsekuensi dari iltizam min qaulillahi ta'ala wa qauli Rasul, firman Allah dan sabda Rasul, idza sah an yakuna laziman bahwa haqqun. Jika sah ya memiliki konsekuensi ini, iltizam ini, maka itu benar. Ya. Karena ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakup firman Allah Subhanahu wa taala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakup banyak aspek, bukan hanya satu saja. Wadhalika li'anna kalamullah haqqun wa rasulihi ka haqqun. Karena firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa, ya innahu wahyu yuha, itulah hak. Walazimul haqqi haqqun, dan konsekuensi dari hak ya hak, maksudnya ya iltizam itu. Wali'anna Allah ya ta'ala alimun bima yakunu laziman min kalamihi wa kalami rasulihi. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui ya terhadap apa yang lazim, konsekuensi dari ya firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi maksudnya adalah apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka konsekuensi yang logis dalam firman tersebut dianggap benar semuanya karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Begitu juga yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dinamai kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala namai dirinya, ya dan apa yang dinamai Rasulullah SAW terhadap dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini. Tidak boleh kita katakan Allah arsitek alam semesta ini. Ya. Fayakunu muradan, maka ya jadilah dia yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.